kami dari kelompok 2, mata kuliah kewarganegaraan kelas 2A, PGSD FKIP Undana. Dalam video kali ini, kami membahas tentang wawasan Nusantara dengan materi pertama oleh Amelia Wila, pemateri kedua Agustina Barlispin, pemateri ketiga saya Marcella Lau, dan pemateri keempat itu Elsie Kalingkuru. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian hakikat wawasan Nusantara. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta antar benua Asia dan benua Australia. Secara etimologi, pengertian wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yakni wawas, yaitu wawas memiliki arti pandangan. Selanjutnya nusa memiliki arti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Secara umum, pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap Indonesia sebagai kesatuan wilayah kepulauan antara dua samudra dan dua benua. Selanjutnya itu wawasan Nusantara bangsa Indonesia juga merupakan penjabaran dari falsafah atau pandangan hidup ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang didasari oleh pengalaman sejarah, kondisi geografis, sosial budaya bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, wawasan bangsa Indonesia yang sesuai dengan falsafah pandangan hidup ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang didasari oleh pengalaman sejarah, kondisi geografis, sosial budaya bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang disingkat dengan Wasantara. Jadi wawasan Nusantara itu bersumber dari Pancasila dan sejarah serta mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dikutip dari The Publisher, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah liat sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Munajat Danusa Putro berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan, serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Sementara itu, bunyi TAP MPR tahun 1999 tentang wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Jadi menurut para ahli dan TAP MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah di mana cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dengan menekankan persatuan. Selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dalam hakikat wawasan Nusantara, tiap warga negara tanpa kecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Oleh sebab itu, hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Sementara itu, secara garis besar haluan negara atau GBHN menjelaskan jika hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta ketahanan keamanan. Jadi hakikatnya adalah kesatuan dan keutuhan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ekonomi. Baik, selanjutnya teori-teori geopolitik.
Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Frederick Ratzel tahun 1944 sampai tahun 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Jelen tahun 1864 sampai tahun 1922 dan Karl Hausfer tahun 1869 sampai tahun 1946 yang menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, di mana memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, yang dimana hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat bangsa. Selanjutnya, beberapa teori-teori geopolitik menurut Dewey S. et al. Tahun 2012, yaitu yang pertama, teori geopolitik Frederick Ratzel, yang dimana pokok-pokok teori Ratzel ini disebut dengan teori ruang, yang menyebutkan bahwa yang pertama, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Yang kedua, kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang diternapi oleh kelompok politik, dalam arti kekuatan, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berkembang. Yang keempat, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Selanjutnya, teori geopolitik Rudolf Jelen. Nah, pokok-pokok teori Jelen menyebutkan yang pertama, negara merupakan satuan biologis suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan keratopolitik atau politik pemerintah. Nah, yang ketiga, negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalisnya ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti teori Haushofer adalah yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya itu tidak terlepas dari hukum alam. Artinya, suatu bangsa itu harus memahami dan mengikuti hukum alam untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Ini merujuk pada pentingnya memahami geografi sumber daya alam dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Yang kedua itu, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai penguasaan di laut. Ini menunjukkan pentingnya strategi dan kekuatan militer dalam geopolitik. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat seperti Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan global dapat bergeser dan berubah seiring waktu. Yang keempat, geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. Ini menunjukkan pentingnya memahami batas-batas geografis dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Yang kelima, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Ini menunjukkan bagaimana geopolitik dapat mempengaruhi akses ke sumber daya dan bagaimana negara-negara itu berinteraksi dalam konteks global. Yang keenam, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dan perjuangan mendapatkan ruang hidup. Ini menunjukkan bagaimana geopolitik itu dapat digunakan sebagai suatu alat untuk memahami dan mengatasi persaingan global. Teori yang keempat itu teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan ia mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan para siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Para siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Teori ini menekankan pentingnya kekuatan darat dan kontrol atas wilayah strategis dalam menentukan kekuasaan global. Mackinder percaya bahwa siapa yang menguasai heartland atau daerah jantung akan memiliki keunggulan strategis dan dapat menguasai dunia. Teori ini masih relevan dalam konteks geopolitik modern. Mengapa? Karena saat ini banyak negara masih berusaha untuk menguasai wilayah strategis dan sumber daya alam untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Teori yang kelima yaitu teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mereka mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan barang siapa menguasai lautan, maka akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan itu berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Teori ini menekankan pentingnya kekuatan maritim dan kontrol atas lautan dalam menentukan kekuasaan global. Mahan percaya bahwa siapa yang menguasai lautan akan memiliki keunggulan strategis dan dapat menguasai dunia. Teori ini juga masih relevan dalam konteks geopolitik modern karena banyak negara masih berusaha untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber daya laut untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Teori yang keenam itu teori geopolitik William Mitchell, Albert Savarsky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dengan pemikiran bahwa di udara itu memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam kekuatan udara dan kemampuan untuk mengoperasikan pesawat militer dan teknologi lainnya untuk mencapai keunggulan strategis. Douhet dan Fuller percaya bahwa kekuatan udara itu dapat menjadi faktor penentu dalam perang modern dan bahwa negara yang menguasai udara akan memiliki keunggulan signifikan dalam konflik. Teori ini juga masih relevan dalam konteks geopolitik modern karena banyak negara masih berusaha untuk mengembangkan kekuatan udara dan teknologi terkait untuk meningkatkan kemampuan militer dan strategis mereka. Yang ketujuh itu teori geopolitik Nicholas J. Spikman.
Pokok teori Spikeman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu kekuatan saja yang dapat menjamin keunggulan, tetapi kombinasi yang tepat dari kekuatan darat, laut, dan udara itu dapat memberikan keunggulan yang strategis. Spikeman percaya bahwa negara yang dapat menggabungkan kekuatan-kekuatan ini secara efektif akan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman dan mencapai tujuannya. Teori ini tentunya juga masih relevan dalam konteks geopolitik modern karena banyak negara masih berusaha untuk mengembangkan strategi kombinasi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan militer dan strategis mereka. Yang berikutnya, wawasan Nusantara dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, maka pemerintah dalam menjalankan semua tindakan harus berdasarkan hukum. Dalam konteks lain, hak dan kewajiban masyarakat termasuk pemerintah diatur pula dengan hukum. Mengingat sangat pluralnya masyarakat Indonesia dan berbedanya keadaan atau kondisi antar daerah, maka pemerintah sebagai otoritas membuat hukum harus mampu membuat hukum yang menjaga pluralitas tersebut. Hukum harus mampu untuk mempertahankan local wisdom masyarakat. Bahkan hukum harus mampu menjadi media untuk meningkatkan local wisdom tersebut. Pada zaman Orde Baru melalui TAP MPRS nomor 2/MPRS/1960 diletakkan garis-garis besar pola pengembangan nasional semesta berencana. Tahapan pertama 1961 sampai dengan 1969. Paradigma yang dibangun adalah tripola untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan rohania dan jasmania yang sehat dan kuat. Syarat pokok untuk pembangunan rohania yang sehat dan kuat adalah antara lain menegakkan kembali kepribadian dan kebudayaan Indonesia yang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan gotong royong seperti dijelaskan dalam Dasar Negara Pancasila. Dalam mengutamakan kesadaran hidup sesuai dengan ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Garis-garis besar pola pembangunannya dikembangkan meliputi yang pertama adalah bidang mental, agama, kerohanian atau penelitian, yang kedua bidang kesejahteraan, yang ketiga bidang pemerintahan dan keamanan pertahanan, yang keempat bidang produksi, yang kelima bidang distribusi dan perhubungan, dan yang keenam adalah bidang keuangan dan pembiayaan. Dan dalam GBHN tertuang wawasan Nusantara. Ditegaskan bahwa wawasan Nusantara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup yang pertama adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang ketiga, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Dan yang keempat adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara ini mengatur mengenai yang pertama adalah wawasan Nusantara bidang hukum, yang kedua wawasan Nusantara sebagai bidang politik dan ketatanegaraan, yang ketiga adalah wawasan Nusantara bidang ekonomi, yang keempat adalah wawasan Nusantara bidang pengelolaan sumber daya alam dan kelautan, yang kelima wawasan Nusantara bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah wawasan Nusantara bidang pertahanan dan keamanan. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih.